Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat sekalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Oke sobat sekalian, di video-video sebelumnya, di part-part sebelumnya kita udah membahas juga mulai dari persyaratan apa aja yang harus dipenuhi kalau mau apply basic LPDP, terus ada juga komponen biaya apa aja yang di cover oleh LPDP, plus juga udah disinggung atau udah di-sharekan juga berkaitan dengan proses seleksinya. Ada tahapan yang pertama administrasi, yang kedua ada tahap seleksi berbasis komputer. Dan yang baru nonton di video Sahabat Ilmu, di channel Sahabat Ilmu, boleh menonton video sebelumnya atau part sebelumnya yang aku taruh linknya di box deskripsi. Oke. Nah di video kali ini kita masih membahas berkaitan dengan proses seleksi, dan proses seleksi ini berlaku untuk 3 jalur masuk yang umum, afirmasi, targeted group. Itu proses seleksi semua jalurnya sama. Oke, di sini yang ketiga adalah tahapan terakhir ya, ada tahapan wawancara. Ada wawancara 1 dan ada wawancara 2. Dan ini juga gak bisa aku pastiin ya di tahun-tahun selanjutnya. Ini referensi waktu aku apply di tahun 2019. Dan di tahun 2019 pun ada 2 periode, ada periode 1 dan periode 2. Antara periode 1 dan periode 2 itu aturan mainnya berbeda. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang saya sharingkan juga berbeda ketika pembukaan di tahun-tahun pembukaan LPDP itu. Tapi saya juga sama mencari informasi referensi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi setidaknya saya sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, biar nggak kaget gitu. Nah ini yang saya alami di tahun 2019. Di periode kedua itu ada wawancara 1 dan wawancara kedua. Bedanya dengan periode pertama di 2019 itu jangkanya itu berbeda. Jadi setelah dilulus nih, yang pertama administrasi dulu. Setelah lulus administrasi baru ikut SBK. Terus lulus dari SBK baru bisa ke wawancara. Jadi kalau nggak lulus, misalkan nih di administrasi nggak lulus ya nggak bisa lanjut, di SBK nggak lulus ya nggak bisa lanjut gitu. Nah kalau udah sampai di tahap lulus seleksi berbasis komputer, selanjutnya seleksi wawancara. Nah yang di periode 1 itu berbeda. Jadi wawancara 1 dulu, nanti udah dikumpulin hasilnya, terus di wawancara lagi yang kedua. Nah, kalau di periode aku yang kedua itu berbeda. Jadi wawancara 1 sama wawancara 2 itu waktunya bersamaan, maksudnya 1 hari itu, tapi beda waktu, itu beda jam. Tapi itu aku, yang lain kadang ada yang beda hari gitu. Nah untuk wawancara 1 itu sesuai dengan gambarnya ya. Jadi kita nanti diwawancara oleh 3 pewawancara, dan formasinya sama banget ketika aku waktu di wawancara waktu di tahun 2019 itu waktu play itu kayak gini. Aku diwawancara ada 1 orang cewek, 2 orang cowok, jadi bervariasi gitu ya. Dan untuk yang wawancara kedua itu kebetulan banget fotonya sama gitu ya. Jadi aku diwawancarai oleh 1 orang pewawancara. Itu aku kebagian cowok sih, bapak-bapak sih kayak gitu. Nah untuk aku di sini akan sharing berkaitan dengan tips lah gitu ya. Nah semua itu di wawancara itu, untuk yang wawancara pertama itu berkaitan dengan esai. Jadi semua yang berkaitan dengan esai yang kalian buat pada saat seleksi administrasi. Jadi kalau ada sobat sekalian yang mau apply beasiswa LPDP nih, tapi udah sampai di video ini, kalian beruntung. Jadi kalian benar-benar bisa mengkaji ulang lagi berkaitan dengan esai kalian untuk apply di proses administrasi. Jadi benar-benar hati-hati banget, karena nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kalian udah lulus di fase atau di proses ini. Terus di wawancara 1 ini itu apa yang akan kalian berikan kepada LPDP sebagai bentuk tanggung jawab kalian. Jadi kayak wawancara lah gitu. Jadi intinya kalian harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan kalian nanti sampaikan, yang saya kasih
sharing berkaitan dengan pengalaman saya itu, intinya kita harus tahu nih apa yang nantinya kita akan berikan ke LPDP sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap LPDP yang udah ngasih biaya ke kita tuh apa nantinya. Terus yang ketiga ada komitmen gitu, komitmen yang akan kita berikan kepada LPDP saat kita lulus. Misalnya nih, kita lulus itu kita akan apa gitu, kerja di bidang apakah, terus kita akan concern di bidang apa, nantinya akan membangun di di bidang yang bisa membantu bangsa itu, kita misalkan di bidang apa. Jadi saya nggak bisa spesifikkan karena bidang itu banyak. Contoh misalkan saya ambil contoh kita akan concern di bidang pendidikan yang nantinya kita misalkan bisa jadi dosen, bisa mau concern di bidang peneliti yang nantinya bisa membantu membangun pembangunan bangsa di bidang pendidikan tentunya, kayak gitu. Oke, untuk tipsnya, ada tips dari sahabat ilmu. Yang pertama, kalian harus jawab sejujurnya. Ini untuk kalian yang mau pakai tips ini, yang mau lulus biasa LPDP ya di seleksi wawancara. Kenapa? Karena ya memang itu yang harus dituntut, yang namanya wawancara itu yang diharapkan adalah kejujuran. Jadi jangan sampai yang kedua nih, jangan coba berbohong kalau kamu mau lulus. Jadi jangan sekali-kali kamu mau udahlah menyeting gitu ya. Kalau ditanya ini jawab ini. Jadi jawab senatural mungkin apa adanya. Terus yang ketiga, ingat nih, yang di hadapan kamu tuh bukan orang biasa, jadi nggak bisa dibohongin. Jadi udah tertanam kita harus jujur, karena yang di hadapan kita tuh adalah orang-orang ahli. Oke, ya. Jadi mereka tuh adalah tim ahli. Nah, terus tips terakhirnya, kalau kita nggak tahu kan yang namanya wawancara tuh mereka tanya soal apa, karena mereka tim ahli bisa saja menyentuh hal sensitif dari diri kita. Terus kalian tuh pengen nangis gitu. Justru di sini ya kalau mau nangis ya nangis aja, jangan sampai ditahan-tahan sampai kalian nggak bisa ngomong. Kalau nangis ya nangis, tapi nangis di sini kan sewajarnya, jangan sampai nggak bisa didiemin gitu. Jadi nangis ya keluarin air mata kalian, nangis ya nangis gitu. Cuman ya ada porsinya gitu, sesuai lah, profesional kalau bahasanya. Nangis ya nangis, tapi sewajarnya, kayak gitu guys. Itu dia tips dari sahabat ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang udah di fase seleksi wawancara ini, saya ucapkan selamat dan ayo terus berjuang, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan kelulusan yang terbaik, amin. Dan mohon maaf apabila selama menyampaikan video ini ada kekurangan, dan ada juga teman-teman Audi yang nonton video ini yang mau sharing berkaitan tips triknya atau mungkin ada kesalahan, mohon koreksinya, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ilmu, salam sahabat